Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sambas turut prihatin dengan adanya banjir. Sambas, tanggal 8 Februari tahun 2023, terkait masalah bencana banjir yang melanda di beberapa titik kecamatan, Kabupaten Sambas. Waktu beberapa hari yang lalu banjir melanda hampir seluruh di Kabupaten Sambas. Hal tersebut disebabkan keadaan curah hujan yang tinggi, ekstrim cuaca yang tidak menentu. Keadaan geografis Kabupaten Sambas sebelah utara di Provinsi Kalimantan Barat, dan banyaknya sungai di wilayah Sambas. BPBD Kabupaten Sambas berperan besar dalam mengatasi masalah bencana banjir tersebut. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai fungsi dan tugas pokok di dalam menanggulangi bencana, perumusan dan penetapan kebijakan, menetapkan pedoman, pengarahan terhadap usaha penanggulangan, menyusun prosedur. Hasil konfirmasi dengan salah satu unsur pelaksana Kepala BPBD Kabupaten Sambas yaitu Apak MARJUNISH, menjelaskan, kami senantiasa mengoptimalkan kinerja kami di lapangan dan turut prihatin dengan keadaan yang terjadi banjir beberapa hari yang lalu, yang mana hampir beberapa titik kecamatan dilanda banjir di Kabupaten Sambas, ujarnya. Masyarakat tetap hati-hati dan waspada, sebab cuaca tidak menentu. Dan peran serta masyarakat, Pemdes dan instansi, senantiasa berpartisipasi di dalam memberikan informasi agar korban banjir terdata dengan akurat. Peran serta tersebut sangat diperlukan, ujarnya. Ucapan terima kasih juga kepada donatur yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya, ucap beliau menyampaikan kepada awak media. Beberapa sumbangan CSR, dari Bank Kalimantan Barat, PT KSUP, PT Fajar Saudara Kusuma, PT SAL, PT Sumber Jantin, dan bantuan sosial dari BPN Sambas, PPNI Cabang Sambas, Perumdam Tirta Muare Ulakan. Jadi harapan ke depan adalah, kita sama-sama menjaga, memelihara alam ini. Sambas ini dipenuhi dengan anak sungai, jadi senantiasa diadakan pembersihan dan normalisasi, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama, tutupnya. Dari Sambas mengabarkan, Samsul Hidayat dan tim Kabar Investigasi. Assalamualaikum Pak. Ini dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Pak Marjuni, Kepala BPBD Sambas. Jadi yang saya mau tanyakan, kami kan dari media Bang ya, yang saya mau tanyakan tentang penanganan masalah masalah banjir kemarin tuh, untuk keseluruhan di Kabupaten Sambas. Bagaimana tindak lanjut dari pihak dari BPBD di Kabupaten Sambas, seperti apa Bang? Jadi yang pertama, pemerintah daerah dalam ini kami melaksanakan tugas kebencanaan sesuai dengan tugas kami di BPBD terkait kejadian Ya, Bang. beberapa wilayah kecamatan kita yang terendam air hujan yang beberapa waktu yang lalu hampir merata di beberapa kecamatan. Pertama-tama tentu kami menyampaikan turut prihatin dengan kondisi yang ada. Terus pemerintah daerah dalam hal ini pada saat kejadian tersebut sebenarnya sudah memberikan himbauan dalam bentuk surat Bupati kemarin untuk masyarakat kita waspada dengan kondisi cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Jadi beberapa waktu lalu kita menyampaikan itu upaya kita yang awal untuk menghimbau ke masyarakat kita untuk berhati-hati, siap siaga terhadap kondisi alam yang ekstrim sesuai dengan informasi yang kami terima dari BMKG. Dan memang kenyataannya beberapa daerah memang terendam air. Dan yang pasti bahwa kegiatan itu tentu kita untuk mendapat informasi yang lebih detail, tentu kami mendapat informasi dari desa dan kecamatan. Jadi awal-awal kita adalah mendata dulu informasi dari beberapa desa dan kecamatan. Karena kalau informasi-informasi terkait ke media dan sebagainya, tentu kami disertai data. Nanti data jumlah kakak, jumlah jiwa yang terdampak dari kondisi beberapa waktu lalu tergenang curah hujan yang tinggi. Itu pendataan awal. Tentu pendataan tadi juga kami bekerjasama dengan kawan-kawan di OPD lain, utamanya kawan-kawan di SOSPMD. Karena terusan kawan-kawan SPMD itu punya tenaga yang di lapangan ada punya Tagana, kemudian TKSK. Mereka lah yang membantu tugas-tugas
pemerintah desa dan kecamatan untuk memberikan informasi. Informasi itulah dapat kami tampung dan dari beberapa kecamatan dan desa memberikan data sesuai dengan kondisi yang ada di desanya masing-masing. Sedikit kendala yang kami hadapi, beberapa peristiwa banjir yang ada itu ini akan mengambil sikap dengan data yang lengkap, lebih nyaman kita mengambil tindakan lebih lanjut, apakah memberi bantuan dan sebagainya. Karena sekarang yang kita lagi melakukan kegiatan untuk memberikan bantuan juga tentu didasari dengan data, jumlah kakak, jumlah jiwa yang terdampak gitu. Itu yang kita kadang-kadang agak tersendat di situ. Karena jumlah kakak dan jiwa itu kan akan dipertanggungjawabkan kalau diberikan bantuan. Kami sekarang sudah menjalankan ini tentu dengan data yang kami terima sesuai data yang kami combine dengan kawan-kawan yang di SOS PMD. Kalau terkait misalnya masalah kendala-kendala di lapangan seperti apa yang menyebabkan misalnya baik berupa bantuan ataupun seperti apa yang tidak tersalurkan dalam hal ini, itu yang saya mau tanyakan gitu. Sebenarnya bukan tidak tersalurkan, tapi tadi saya sampaikan data yang disampaikan itu bisa agak terlambat ke kami. Oh, gara-gara datanya Bang. Data terlambat. Jadi kejadian ada, dikirimkan videonya, kemudian foto-fotonya, tapi hanya mencantumkan nama dusun dan desa. Tapi berapa jumlahnya itu kan kami terkendala. Iya, terkendala. Jadi kita mau beri bantuan berapa itu yang ini dan takut betul. Iya. Sasaran akan jadi masalah lagi kan. Yang harusnya tidak terdampak tapi kita berikan, bahkan yang harusnya harus ditolong tapi karena data tidak masuk jadi kendala. Jadi harapan ke depannya seperti misalnya kerjasama dari pihak-pihak instansi Pemdes ataupun seperti apa, gimana Bang? Tentu ke depan kawan-kawan kita yang bergerak di lapangan, utamanya kawan-kawan di desa nih, Tagana, tim yang Taruna Siaga Bencana yang dibina oleh kawan-kawan SOS PMD, kemudian TKSK yang juga dibina oleh SOS PMD, itu bisa lebih memberikan gambaran yang detail kondisi yang ada di desanya masing-masing. Jadi kalau itu sudah tergambar dan itu bisa koordinasi dengan desa maupun kecamatan, insya Allah data yang ada di kami pun akan menjadi semakin lengkap. Sehingga tindakan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan sebagainya juga tidak akan meleset dan itu akan tepat sasaran kepada memang yang betul-betul terdampak dari tepat sasaran ya. Tepat sasaran dalam hal itu. Dan memang tidak ada yang ada yang dapat, ada yang tidak, padahal yang harus didapat ini ternyata tidak dapat gitu. Karena memang kalau data yang disampaikan tidak lengkap, tentu nanti pertanggungjawaban kami untuk memberikan bantuan itu yang akan jadi persoalan gitu. Iya. Kalau Bapak lihat, Bapak kan mungkin turun ke lapangan dalam hal itu kan. Ya. Kendala-kendala selain dari curah hujan, kita kan sudah tahu Kabupaten Sambas ini kan melihat kondisi lapangan, memang salah satu PR kita ke depan bagaimana sungai atau anak sungai yang ada di kita ini memang kedepannya harus segera dilakukan upaya normalisasi atau sekurang-kurangnya ya pembersihan sungai itu. Karena beberapa daerah tempat yang ada di kita ini karena sebagian besar wilayah sungai dan anak sungai. Ternyata memang kalau kita lihat karena berkelok-keloknya sungai kemudian memperlambat arus air itu yang bergerak untuk turun ke muara. Itu bagian dari agak kendala secara fisik ya di lapangan. Secara fisik di lapangan ya. Ada yang mau tambahkan Pak? Kemudian sumber anggaran Pak untuk bantuan bencana ini dari mana Pak? Ya. Kalau bantuan kami ini kalau yang sifatnya mie instan ini kami dari CSR perusahaan seperti disampaikan nih nama gambarnya, beberapa organisasi dan CSR perusahaan. Kalau terkait ke bantuan beras itu kami gunakan mekanisme dari Bulog. Jadi pemerintah daerah ngajukan ke Bulog, dari Bulog silahkan menyalurkan itu. Data yang kami dapatkan dari masyarakat itulah kami sampaikan ke Bulog. Berapa jumlahnya? Gitu. Kalau salah ya salah juga. Kalau data salah berarti salah juga. Betul. Iya, makanya ini sangat berperan di data itu. Data real yang ada di lapangan. Bang, tambahkan. Ada yang mau ditambahkan dalam hal ini, Bang? Ya, tentu kita harapan kita sebagai masyarakat. Harapan kita ke depan masyarakat tetap waspada karena kita tidak tahu nih dengan kondisi alam yang beberapa tahun terakhir ini akan susah diprediksi.
bisa saja pada saat sekarang ini sudah mulai mendekati kemarau, tapi nanti ada hujan dan itu akan mendapat juga banjir. Tapi ke depan juga ada kita harap kesiapan masyarakat lah untuk antisipasi dini dalam bentuk mitigasi, dan tentu kita berharap peran dari kawan-kawan kita di lapangan itu sangat kami butuhkan. Iya, siap. Dan ke depan bagaimana tadi, tentu PR kita ke depan dari pemerintah daerah untuk sama-sama lah membenahi. Ada yang saya mau tambahkan nih Bang, soal anggaran tadi itu kan. Ya. Anggaran itu kan mungkin anggaran 22, 21 memang ada kan untuk ke Ya, kalau hal-hal seperti itu. Ya, kalau di kami Bencana maksud saya. di BPBD paling anggaran-anggaran yang berkaitan dengan biaya untuk penyalurannya. Misalnya transportasi dan sebagainya. Tapi kalau kaitan dengan bantuan yang bentuk pangan tadi, itu kawan-kawan dari OPD lain itu tentu dengan mekanisme tadi permohonan kita kepada pemerintah ke Bulog, dan itu memang cadangan pangan ada dari pemerintah daerah. OPD yang mana Pak? SOSPMD yang nangani itu. Bukan SOSPMD, tapi kami bantu untuk gimana barang itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Kemudian saya mau nanya tambahan Pak, jadi terlambatnya data masuk itu kendalanya apa Pak sehingga terlambat itu? Nah, ini juga kami belum tahu nih, karena beda nih ya. Jadi kalau kita lihat keterlambatan data, ya mungkin pada saat terjadi kondisi itu kan kondisi agak masyarakat masih panik ya. Nah itu panik. Siapa mau buat apa pada saat itu kemungkinan seperti itu. Yang kemudian tentu akan di cross lagi, apakah data yang kawan-kawan di Tagana dengan kawan-kawan yang di desa itu ada di crossing lagi gitu. Jangan sampai nanti itu juga menjadi masalah. Bisa jadi nanti data yang dari Tagana lain, dari desa lain. Nah ini juga kami perlu konfirmasi lagi gitu. Kawan-kawan di SOSPMD yang lebih detail memahami itu. Jadi mereka punya nih Pak, karena mereka punya perpanjangan tangan nih. Perpanjangan tangan. Tagana itu loh. Jadi Tagananya. Taruna Siaga Bencana yang mana dibina oleh kawan-kawan SOSPMD. TKSK juga kawan di kecamatan itu kawan SOSPMD. Jadi pengawasan BPBD ini dalam kegiatan permasalahan ini seperti apa Pak? Kami sebenarnya mengkoordinasikan sebenarnya. Mengkoordinasikan. Karena kalau badan kan sifatnya pengkoordinasian. Kalau kawan koordinasi biasanya sifatnya teknis gitu. Itu Iya. bedanya kita dengan kawan. Oke, oleh karena itu kami juga berkoordinasi dengan kawan yang secara teknis melaksanakan itu, baik pendataannya maupun bagaimana mereka mendapatkan bantuan pangan itu melalui mekanisme bantuan ketahanan pangan dari Bulog. Ada Pak Pedi yang mau disampaikan lagi Pak Pedi? Beliau udah menyampaikan cukup itu. Ah. Jelas lah. Oke lah Pak, cukup sudah. Makasih Pak ya. Oke, makasih.